Baik, terima kasih Tifal. Kita akan tunggu kembali informasi dan atau laporan dari Anda untuk jalannya pemeriksaan Rizik Syihab hari ini. Tifal Salosa melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya pemirsa, mangkir 2 kali pemanggilan Polda Jawa Barat pimpinan FPI Rizik Syihab hadir dalam aksi Damai 112 di Masjid Istiqlal, Jakarta. Dan dalam aksi Damai 112 kemarin Rizik Syihab sempat mengeluarkan beberapa pernyataan. Di depan ribuan peserta aksi Damai 112, Imam Besar FPI Rizik Syihab kemarin menyatakan siap diperiksa penyidik Polda Jawa Barat terkait dugaan penghinaan Pancasila dan pencemaran nama baik mantan Presiden Soekarno. Tidak datang dalam 2 kali pemanggilan penyidik Polda Jawa Barat, Rizik Syihab menganggap tak hanya menjadi tersangka, tapi juga menjadi buron Polda Jawa Barat. Kuasa hukum Rizik Syihab, Kapitra Ampera, membantah kliennya DPO karena komunikasi dengan penyidik Polda Jawa Barat terus dilakukan. Berbagai kasus menjerat pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab. Salah satunya ditetapkan sebagai tersangka pada kasus pelecehan Pancasila dan pelecehan nama baik Presiden pertama Soekarno. Kamis 27 Oktober 2016, putri dari proklamator Sukmawati Soekarno Putri laporkan Imam Besar FPI Rizik Syihab ke Bareskrim Polri. Sukmawati tidak terima dengan pernyataan Rizik yang dianggap telah melecehkan Pancasila dan nama besar ayahnya Soekarno sebagai perumus Pancasila. Hal tersebut dilakukan Rizik pada saat ceramah di lapangan Gazebo Bandung, Jawa Barat pada tahun 2011. Rizik menyebutkan naskah Pancasila rumusan Soekarno, sila ketuhanan ada di tempat yang tidak semestinya. Sedangkan naskah Pancasila menurut Piagam Jakarta, sila ketuhanan ada di kepala. Gelar perkara pertama Rizik Syihab dilakukan pada tanggal 12 Januari lalu dan menimbulkan konflik antara FPI dan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia atau GMBI. Bentrokan berbuntut aksi tuntutan pencopotan Kapolda Jawa Barat oleh massa FPI di Mabes Polri 16 Januari. Lalu dilanjutkan dengan gelar perkara kedua pada tanggal 23 Januari lalu. Polda Jawa Barat langsung menetapkan status tersangka pada diri Rizik Syihab setelah 15 orang saksi diperiksa mulai dari saksi ahli, saksi di tempat perkara hingga saksi yang mendukung terlaksananya acara tersebut. Kemarin kan sudah ditetapkan sebagai tersangka di dalam pasal 154 dan itu kemarin sudah kita umumkan. Itu adalah gelar yang kedua. Gelar yang kedua sehingga yang bersangkutan bisa ditetapkan sebagai tersangka. 2 alat bukti, pelapornya ada, saksinya ada, bukti-buktinya ada. Buktinya baik video maupun dari bahkan saksi ahli juga klasifikasi sendiri. Jadi sudah ada 4 alat bukti sehingga dari para penyidik ditetapkanlah sebagai tersangka. Kan pemeriksaan atau penyidikan itu tidak harus dilakukan penahanan. Penahanan itu sifatnya dapat seseorang itu dapat ditahan. Kan masalah pemeriksaan nanti apakah bisa dilakukan penahanan atau tidak kan ada syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektifnya itu misalkan menghilangkan barang bukti, tidak akan melarikan diri, tidak akan mengulangi tindak pidana, itu syarat subjektif. Nah kalau yang bersangkutan misalkan nanti ada indikasi ke arah itu bisa saja nanti ditahan. Ya. Rizik pun meminta maaf kepada Sukmawati. Namun Sukmawati enggan menanggapi permintaan maafnya. Di laporannya kan menyangkut ceramah. Ceramah itu kan pemaparan tesis. Nah, jangan lupa, jangan-jangan karena yang bersangkutan nggak tahu kalau saya punya tesis. Dia pikir Kiai ini nggak ngerti Pancasila. Dia pikir Habib ini nggak ada yang kuliah. Dia pikir Habib ini nggak ada yang bisa bikin tesis. Makanya saya kasih tahu sekarang, lebih baik Sukmawati mencabut laporan dan minta maaf. Kami maafkan, selesai. Kita tidak perkarakan.
Tapi kalau yang bersangkutan mau mengkriminalisasi daripada tesis ilmiah, ya kita akan lapor balik. Jadi kembali kepada Sukmawatinya. Saya malah justru akan menganjurkan dia yang harus minta maaf, ya, bukan saja kepada keluarga proklamator, tapi juga kepada keluarga kaum nasionalis bangsa Indonesia, juga kepada orang-orang yang sudah bangsa Indonesia yang sudah disakiti. Pemeriksaan pertama setelah ditetapkan sebagai tersangka, Rizik pun tidak hadir. Diharapkan Rizik Syihab berani mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi mengenakan sangkaan pelanggaran pasal 154A tentang penodaan pada lambang negara dan pasal 320 KUHP tentang pencemaran nama baik. Tim Liputan News TV memberitakan. Tidak hanya Rizik Syihab, pentolan FPI Munarman pagi ini juga akan kembali diperiksa di Mapolda Bali. Jubir FPI tersebut diperiksa dalam kasus dugaan penghinaan terhadap polisi adat Bali Pecalang. Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya pemeriksaan, kita bergabung dengan reporter langsung dari Mapolda Bali. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Zaki, dapat kami laporkan bahwa menurut konfirmasi yang didapatkan dari pihak Munarman, tersangka kasus pemfitnahan terhadap para pecalang atau petugas keamanan desa adat di Bali, bahwa dirinya akan kembali hadir di Polda Bali pada hari ini. Dan namun hingga saat ini kami juga belum melihat kehadiran dari Munarman ataupun pihak kuasa hukumnya. Dapat kami informasikan juga bahwa sejauh ini situasi di Polda Bali terbilang aman dan kondusif. Kami dari awak media tidak diperkenankan untuk naik ke lantai 3 untuk mengambil gambar, di mana lantai 3 merupakan tempat nantinya Munarman akan dilakukan penyidikan. Dan memang kami juga masih menunggu di area lobi untuk kehadiran dari Munarman ataupun pihak kuasa hukum, di mana pemirsa sebelumnya juru bicara Front Pembela Islam Munarman ini dijadwalkan untuk kembali memenuhi panggilan keduanya pada esok hari Selasa 14 Februari pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, setelah dalam pemanggilan pertamanya pada Jumat pekan lalu Munarman ini tidak dapat hadir. Dan artinya jika merujuk pada waktu pemanggilan kedua dari pihak kepolisian daerah Bali, maka Munarman ini datang 1 hari lebih awal dari jadwal seharusnya. Nah, mengenai siapa-siapa saja saksi yang sudah ataupun akan dihadirkan kembali oleh pihak penyidik dari Ditreskrimsus Polda Bali, kami juga masih akan menunggu pernyataan yang akan disampaikan dari pihak Polda Bali sendiri. Untuk sementara demikian yang dapat kami informasikan, kami akan terus kembali juga menginformasikan update-nya kepada Anda. Zaki, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Natasha. Natasha Kristi melaporkan langsung dari Bali. Pemirsa, Kapolda Metro Jaya imbau warga Jakarta menyalurkan suaranya pada 15 Februari mendatang. Lengkapnya usai jeda di iNews Siang. Kembali lagi di iNews Siang. Pemirsa, Rabu 15 Februari tepatnya lusa nanti, warga Jakarta akan memilih siapa jawara yang akan memimpin ibu kota 5 tahun mendatang. Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya menegaskan akan mengawal jalannya Pilkada DKI Jakarta agar berjalan lancar dan damai. Dan berikut keterangan keduanya dalam jumpa pers yang digelar pagi tadi. Kita tahu bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi antara lain adanya jaminan HAM dan pemilihan yang bebas serta jujur. Maka untuk mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi tersebut, dihimbau kepada warga DKI agar pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya dengan bebas sesuai dengan pilihannya masing-masing. Saya ulangi, dengan bebas sesuai dengan pilihannya masing-masing. Tentunya Polda Metro Jaya dibantu dengan unsur TNI berkomitmen menjamin keamanan ketertiban yang akan kita laksanakan bersama. Agar pada hari pencoblosan, yaitu
hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 tidak ada yang melakukan ancaman atau kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan menggunakan hak pilihnya. Ya, jadi tidak ada yang melakukan ancaman, kekerasan atau menghalang-halangi seseorang untuk menggunakan hak pilihnya. Bila ada yang melakukan hal tersebut dapat diproses secara hukum dengan ancaman paling singkat 24 bulan dan paling lama 72 bulan sesuai termaksud dalam pasal 182 huruf A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu Undang-Undang Pemilu Kada, agar pemilih tidak menggunakan KTP palsu atau mengaku sebagai orang lain untuk ikut mencoblos di TPS. Bila ada yang menggunakan maka dapat diproses secara hukum dengan ancaman paling singkat 24 bulan, paling lama 72 bulan sesuai dimaksud pasal 178 Undang-Undang Pemilu Kada. Polda Metro Jaya telah membentuk tim khusus OTT Money Politik atau operasi tangkap tangan money politik atau politik uang. Saya jelaskan apa itu money politik. Money politik adalah setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah. Kodam Jaya siap membantu Polda Metro Jaya dalam pelaksanaan tugas pengamanan pemilu kada daerah DKI Jakarta dengan memberikan bantuan kekuatan pasukan berapapun jumlahnya, pasukan yang dibutuhkan demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat ibu kota Jakarta. Yang ketiga, mari bersama-sama kita jaga keamanan dan ketertiban di masyarakat DKI Jakarta sesuai fungsi dan peran kita masing-masing dengan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Pemirsa, banjir di sejumlah TPS di Lebak, Banten akan direlokasi. iNews Siang kembali sesaat lagi.